wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, pengasuh pondok pesantren, guru kita bersama, ayah kita bersama, Jalhad Syukran Ma'mun Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang kami hormati, segenap jajaran pengurus NU DKI yang saya hormati, pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri, TNI yang kami hormati pula, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas apa yang diterangkan oleh Kiai Syukran Ma'mun, bagaimana pentingnya untuk kerjasama antara komponen umat ini. Dikatakan rijalul alam arba'atun, fabi salahihim salahul alam, wa bi fasadihim fasadul alam. Orang-orang yang menjadi penyebab bagusnya negeri, daerah, bahkan dunia itu adalah 4. Baik dan rusaknya satu daerah karena 4 ini. Yang pertama yaitu al-abidus salih an-nasik, seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah, yang dia tadi itu soleh, ngikuti ajaran agama. Kalau bahasa sekarang mungkin syekhut thariqah. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang dijadikan muqtada bih oleh masyarakat, panutan, mustasyar. Mereka dijadikan tempat musyawarah oleh masyarakat. Bahkan orang-orang demikian ini bisa dijadikan al-hakim fi ma tasyajara bainahum, menjadi hakim yang menentukan di antara polemik yang mereka hadapi. Suami istri bisa didamaikan, antara orang yang bekerja bisa diakurkan. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan syekh, guru besar. Guru besar. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu al-alim al-amil al-qaim bil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Orang yang paling berpengaruh untuk sholahul alam yaitu orang yang amil, orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Yang dia tadi itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tegas, tanpa ada tendensi yang lainnya. Bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin mencoreng, bukan ingin dia tadi itu memojokkan, tapi menerangkan yang hak, membela yang hak. Yang ketiga, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang dia tadi itu adalah perhatian dengan rakyat, berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Dalam pikirannya, dalam usahanya kemakmuran rakyat, bukan menindas rakyat. Yang keempat, al-ghaniyul karim, orang kaya yang dia tadi itu mendermakan hartanya, punya hati rahmat,
tidak ambisi, tidak ingin memonopoli pekerjaan, tapi ingin meratakan ekonomi. Jika 4 ini kriteria seperti tadi, akan makmur kehidupan ini. Insya Allah nggak ada yang demo, insya Allah nggak ada yang protes, insya Allah nggak ada anarkis, insya Allah nggak ada macam-macam. Aman negeri ini semuanya. Wa fi muqabalati dzalik, lawannya sekarang Anda bisa bayangkan, yang jadi abid yang ditokohkan oleh masyarakat bukan as-soleh, bukan orang yang soleh, tapi at-toleh, orang yang nggak baik. Ditokohkan masyarakat, malah dijual masyarakatnya, ngadakan acara untuk cari keuntungan, punya pengikut untuk cari pengaruh. Ditambah al-alimul mukhallid, orang alim tapi dia tadi itu bukan menerangkan yang hak, malah mengabu-ngabukan yang hak, meremang-remangkan yang hak. Kalau perlu batil ditaswir bagaimana jadi hak. Kehidupannya adalah menggunakan ilmunya sebagai alat untuk mengkais dunia. Yang alim model begitu. Wal imamul jair, yang ketiga, pemimpin pemerintahan yang dia zalim. Semua dianggap milik dia, menindas orang-orang yang lemah. Ditambahi wal ghaniyul bakhilus syahih, kaya kikir, yang dia cukup mengkais harta tanpa menyalurkan harta. Maka akan hancur negeri itu, saudara. Karena itu yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap bagusnya alam dan rusaknya alam ini adalah 4 golongan tadi itu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu jangan kita berharap akan ada rahmat turun semenjak kita tidak memancing itu rahmat. Ta'arrud li nafahatillah, li rahmatillah. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang dungu, berharap panen tapi tidak mau mengerjakan sawah, berharap alim tapi tidak mau belajar dengan giat, berharap sehat tapi dia tidak berobat, berharap alam ini makmur tapi tidak takwa kepada Allah. Jangan berharap, jangan berharap. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah itu imannya bagus, takwanya bagus, maka yang turun langit berkah, yang keluar dari bumi berkah. Ini yang turun dari langit banjir, yang keluar dari bumi lumpur, kadang-kadang lahar. Kenapa? Itu peringatan daripada Allah, iman kamu dan takwa kamu ya ikhwan. Jangan mengendalikan ilmu tanpa dengan hati ya ikhwani. Enggak bisa. Ilmu ini kalau enggak dibarengi hati bisa jadi jahat. Percaya ente. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya untuk mengatur zahir. Batin kita, hati kita itu akan bisa jadi baik karena akan mendapatkan nur dari Allah. Ilmu tanpa nur jadi dulmah. Wa adallahu Allah ala ilm. Ada hamba yang disesatkan oleh Allah justru dia karena ilmunya. Saya mau tanya,
Kalau orang yang bodoh yang dicuri itu sendal, benar apa enggak? Tapi kalau orang yang pandai yang dicuri apa? Triliunan, saudara. Koruptor itu bukan orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang pandai. Apakah pandai itu bisa membuat kemakmuran? Tidak. Cukup pandai dan punya hati yang baik, punya hati yang rahmat, punya hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah peran ulama mengajarkan bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana cara mempunyai hati yang baik. Jangan kita menjadi orang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu dengan urusan duniawi, paham. Politik paham, matematika paham, ilmu apapun paham, tapi hati ghafil 'anillah. Kenapa? Karena hati tidak ada nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah sebenarnya bukan hanya yang dicari orang yang pandai, tapi juga harus cari orang yang hati yang baik, saudara. Kalau pemimpin kita, ulama-ulama kita, orang-orang kaya kita, tokoh-tokoh agama kita punya hati yang baik, negeri ini akan makmur. Negeri ini akan makmur, saudara. Tahukah Anda, Belanda 350 tahun menjajah negeri ini. Negeri ini tidak punya hutang, saudara. Jepang datang, Inggris datang, Portugis datang, mengkais kekayaan di sini. Negeri kita tetap jadi kokoh dan kaya, saudara. Negeri kita ini banyak hutang karena orang-orang yang pandai nggak punya hati, saudara. Karena itu sebenarnya kita harus paham, tidak ada satupun orang yang di atas dunia ini akan bisa bermanfaat kecuali dengan dasar akhlak. Akhlak itu tidak diajarkan kecuali lewat rasul-rasulnya, Karena itu Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena ketampanannya. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kekayaannya. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kekuatannya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kenapa? Tanpa akhlak jatuh martabat manusia. Dai nggak punya akhlak, jatuh martabatnya. Alim nggak punya akhlak, jatuh martabatnya. Orang kaya nggak punya akhlak, jadi kikir, jatuh martabatnya. Pejabat nggak punya akhlak, jatuh martabatnya. Dia akan jadi zalim. Karena itu hiasi segala sesuatu dengan al-akhlaqul karimah. Kalau kita melihat bagaimana sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih contoh utama kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang dai. Innama bu'ithtu mu'alliman. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Seorang dai, seorang muallim, guru, contoh bagi ulama-ulama. Lihat bagaimana kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hati yang tulus dalam dakwanya. Disuruh ngumumkan nih kepada umat, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan nih kepada seluruh manusia, aku enggak minta gaji, aku enggak minta upah. Kalau mau balas kerabatku, perlakukan dengan baik. Turunanku, perlakukan dengan baik. Itu cara membalas Nabi. Nggak perlu ente kasih duit Rasulullah, nggak perlu kasih emas. Nabi nggak butuh itu semuanya. Kalimat kulla as'alukum alaihi ajran ini harus pada setiap muallim dan dai. Katakan kepada semuanya, hatta pejabat tinggi, la as'alukum alaihi ajran, aku nggak minta upah dengan kamu. Aku cuma punya tugas mengajari kamu, mengajak kamu dakwah ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tendensi pingin dikasih, saudara, Anda sirta taliban ba'da an kunta matruba.
Kamu menjadi orang yang meminta-minta, padahal kamu menjadi orang yang bernilai tinggi. Diminta dahulu itu semuanya, diminta ilmunya, diminta fatwanya, diminta petunjuknya. Anda menjatuhkan nilai diri Anda, padahal Allah mengangkat derajat Anda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian bagaimana seorang dai, seorang muallim? Lihat Nabi SAW tidak punya dendam kepada siapapun, walaupun kepada orang yang memusuhinya. Enggak punya dendam Nabi. Datang ke negeri Taif, dilempari batu, diusir, dicaci, sampai berdarah-berdarah kaki Rasulullah SAW. Malaikat sakit hati. Malaikat juga bisa marah. Minta izin kepada Nabi SAW untuk menghancurkan penduduk Taif dengan mengangkat gunung sekitarnya dan menjatuhkan ke atas mereka. Tapi beliau menolak. Bahkan beliau bagaimana mendoakan Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum, beri hidayah tuh mereka ya Allah, karena mereka enggak punya ilmu. Ini baru tersinggung sedikit jadi dai, jadi ustadz. Doanya 7 turunan mudah-mudahan enggak selamat. Jangan pernah sedikit pun Anda menjadi seorang muallim, dai, tokoh agama yang selalu mendoakan orang jelek. Jangan, doakan hidayah. Ahbib habibaka wa namma asa yakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka yawman ma asa yakuna habiban ma. Orang kadang-kadang bencinya setengah mati, enggak taunya akhirnya akrab. Caci habis, enggak taunya jadi pemuja-pemujinya. Berapa banyak yang ia cintai jadi benci. Kenapa? Kepentingan yang ada yang banyak ya ikhwani. Karena itu jangan cinta kecuali karena Allah, jangan benci kecuali karena Allah. Mau Anda menjadi pejabat, Nabi adalah contoh. Bagaimana Nabi mengadakan akhlaknya seorang pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Lihat Habib sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan apa pemimpin? Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin bukan untuk dilayani, pemimpin adalah pelayan daripada orang yang ia pimpin. Jangan Anda menjadi khadimul sayyidul qaum mustakhdimhum. Pemimpin itu yang memerintahkan rakyat untuk melayani, tapi pemimpin itu melayani rakyat. Masya Allah, luar biasa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita bagaimana sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu punya sahabat yang disebut Ashabus Suffah. Tidurnya ada di terasan masjid, itu ada tempat khusus. Nggak punya pekerjaan, miskin, kemudian nggak ada keluarga, yang diandalkan makan siang, sarapan, makan malam, mungkin itu makanan dari Rasulullah. Sedangkan Nabi belum tentu ada makanannya. Ini sampai 2 hari belum makan ya Abu Hurairah. Tapi itulah jiwa sahabat, nggak pernah minta para sahabat. Dia bertahan lapar daripada minta. Tapi 2 hari. Satu saat Abu Hurairah berpikir, nih kalau diteruskan bahaya ini kita. Keluar dah dari masjid. Mau ikhtiar. Nggak ada pekerjaan, nggak bisa bekerja beliau. Ikhtiarnya apa? Barangkali disapa sama orang, ditanya, gimana keadaan kamu? Jujurlah, kita ngomong saya lapar. Tapi kalau saya mulai minta makan, nggak mau. Jalan, ketemu Sayyidina Abu Bakar, kasih salam sama Abu Hurairah. Sayyidina Abu Bakarnya lagi sibuk. Waalaikumsalam. Jalan, nggak ditanya sama Abu Bakar. Ketemu Sayyidina Umar begitu juga. Wah, nggak ditanya nih sama Sayyidina Umar. Ketemu Nabi SAW, baru ditanya.
Abu Hurairah, gimana keadaannya? Lapar ya Rasulullah. Berapa hari ya Abu Hurairah? 2 hari ya Rasulullah. Aku 3 hari ya Abu Hurairah. Masya Allah. Diajak, ayo ke rumah, barangkali ada rezeki. Rumahnya Nabi berdekatan, langsung sambung dengan masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Tanya ya Aisyah, ada rezeki? Ada ya Rasulullah. Orang tadi ngirimkan satu wadah itu, ada qadah itu inaun yushbi'ul arba'ah au khamsah. Satu wadah ya cukuplah untuk 5 orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Ada susu dalam satu qadah. Masya Allah, alhamdulillah. Abu Hurairah bisyarah, ini kabar gembira, ada rezeki nih. Alhamdulillah, kata Abu Hurairah. Dibawa sama Rasulullah susunya dalam wadah itu. Dibawa. Kemudian Nabi menyatakan, teman-teman kamu juga lapar dong, ada di luar. Iya ya Rasulullah. Panggil. Ini 70-80 orang. Semua ya Rasulullah, semua. Gagal kenyang nih, kata Abu Hurairah. Gagal kenyang. Panggil semuanya. Nabi yang manggil, ayo kita makan. Kita ada susu. Datang semuanya dijejer. Abu Hurairah panggil. Nih, taklim. Abu Hurairah, coba kamu gilir mereka minum satu-satu. Pikir Abu Hurairah, aku yang paling lapar. Kok mereka dulu habis nih. Tapi Nabi yang merintahkan, jangan sekali-kali meragukan Nabi. Jangan sekali-kali meragukan perintah daripada Nabi. Jaminan tidak akan sengsara dunia akhirat. Abu Hurairah meneruskan. Abu Hurairah menyerahkan kepada yang pertama, diminum, dilihat sama Abu Hurairah. Mudah-mudahan gak habis. Setelah kenyang pertama, kedua, terus bergilir sampai terakhir. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, udah makan semuanya, udah minum semuanya. Udah ya Rasulullah, udah kenyang semuanya. Udah ya Rasulullah, masih ada susu. Minum kamu wahai Abu Hurairah. Aku dulu ya Rasulullah. Iya, minum kamu. Diminum sambil malu-malu Abu Hurairah. Mau diserahkan sampai Nabi, sama Nabi. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi ya Rasulullah. Iya, serius Abu Hurairah minumnya. Minum betul. Minum lagi kata Rasulullah. Oh, masih ada ruang. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi. Nggak penuh ya Rasulullah. Nggak mampu sudah. Nggak muat sudah. Semuanya sudah makan. Iya. Baru Nabi minum. Sayyidul Gum akhiruhum syurban. Pemimpin itu sagil gom akhirum syurban. Yang bagi air jangan pertama minum, tapi terakhir menikmati. Begitulah sosok pemimpin terakhir menikmati, bukan awal. Ini baru dilantik, Masya Allah, ada mobil barunya, ada ini rakyatnya mancal nih. Masya Allah, tuh lihat bagaimana sosok Muhammad Rasulullah SAW. Ini pemimpin yang satu. Pemimpin yang satu ini pernah berdoa kepada Allah. Pernah berdoa. Dan doanya ini mungkin kita nggak mungkin akan ikuti. Karena ini tunggu orang yang sempurna imannya. Doanya Nabi begini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti dari kiamat kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Silahkan Anda baca istiqomah setiap hari. Kira-kira ada nggak pemimpin yang minta miskin? Ada kira-kira. Kalau pemimpin itu adalah siap miskin, rakyatnya insya Allah akan kaya. Tapi kalau pemimpin itu yang dicari adalah kekayaan, rakyatnya miskin, saudara. Inilah contoh bagaimana sosok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita syukur Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini mayoritas umat Islam, insya Allah terbesar seluruh dunia. Yang ada di DPR banyak umat Islam.
yang ada di pemerintahan banyak umat Islam, yang ada di kepolisian, TNI banyak umat Islam. Saya yakin pemimpin mereka adalah Muhammad Rasulullah. Ayo kita kembali lagi mengikuti jejak akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ulama, tokoh masyarakat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menjadi orang yang berburuk akhlak ya ikhwani, karena sesungguhnya Islam itu indah. Islam itu adalah indah. Islam itu mengajak kita bersatu. Nih, saya mau tanya, ini kalau ulamanya, kiainya, habaibnya, polringnya, TNI-nya bisa bersatu di masjid untuk sholat berjamaah, bisa bersatu untuk sholat jam Jum'ah, bisa bersatu untuk haji dan umrah, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk yang lainnya. Bawa terus bersatu di dalam bagaimana menjadi orang manfaat kepada masyarakat. Bawa dengan Islam Anda bisa menjadi orang yang manfaat. Anda bisa bersatu. Anda tidak bisa dipecah belah ada di sini. Karena kepentingan duniawi yang akan membuat kita terpecah belah ya ikhwani. Karena ambisi kedudukan yang akan membuat kita terpecah belah. Karena itu kumpulnya kita halal bihalal ada di sini, semua komponen ada di sini. Ada ulama, ada orang awam, ada pejabat gubernur tadi, ada kepolisian, ada TNI, ada wakil rakyat dari berbagai macam partai ada di sini. Semuanya bisa bersatu. Semuanya bisa bersatu. Bawa ini setiap saatnya persatuan ini, dan jangan menjadi wala tatafarraqu. Jangan menjadi orang yang kita berpecah belah. Nggak nikmat saudara berpecah belah, nggak nikmat. Damai itu adalah satu kenikmatan. Jangan Anda robah-robah. Jangan Anda robah-robah. Damai itu kenikmatan. Apa yang dirasakan yang ada di Palestina, yang ada di Ukraina sekarang semuanya. Apa yang dirasakan, ibadahnya bagaimana mereka? Ada di Masjidil Aqsa diusir-usir ya ikhwani. Bagaimana yang ada di Yaman juga demikian. Karena itu negeri ini yang damai ini jangan dikotori. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah ulah rakyat. Ini yang masyarakat ini adalah mereka mengikuti yang ada di atas. Karena itu 4 golongan tadi itu paling bertanggung jawab untuk kerusakan negeri ini atau kemakmuran negeri ini. Mudah-mudahan insya Allah 4 golongan tadi itu akan menjadi orang-orang pilihan, dan insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang bisa membuat negeri ini aman, sentosa, dan mudah-mudahan Allah jauhkan negeri ini dari segala bala dunia maupun agama, dan mudah-mudahan mereka semuanya dijadikan orang-orang yang sulaha atqiya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Habibana Al-Habib Tauhid berkenan menerima cindera mata. Inilah kenang-kenangan cindera mata yang diberikan oleh PLU DKI Jakarta kepada Habibana Al-Habib Taufik. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah ceramah agama oleh Al-Mukarram Habibana Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggenggam doa-doa kita dan akan dilepaskannya satu persatu di saat yang tepat.
Tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan doa. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kepadanya disilakan. Sallu ala Muhammad. Sepertinya atau harusnya ada yang lebih pantas lagi memimpin doa pada malam hari ini. Bukan saya, yang jelas ada tuan-tuan guru, ada Habib kita. Namun karena sudah diperintah, bukan diminta, tapi diperintah, saya tidak kuasa untuk menolaknya. Marilah kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Sebab kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari perintah utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin beberapa perintah, di antaranya adalah silaturahim yang kita jaga, yang kita bina pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kokohkan, Allah kekalkan persaudaraan, persatuan dan ukhuwah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubathu insyaallah ta'ala minal aminin amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma farugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma taj'al fina wa lam minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma altuf bina fi qada'ik wa 'afina min bala'ik wa auzi'na syukran ni'amaik wa hab lana ma wahabta ila awliyaik wansur ala a'daik waj'al khira ayyamin as'adaha yawma liqa'ik. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin